Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Olia Rosadi, NIM B1D02410121 dari kelas 2B1. Saya akan mempresentasikan makalah tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, berasal dari bahasa Yunani demos atau rakyat, dan kratos atau kekuasaan yang berarti pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di Indonesia. Demokrasi ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, pemilu yang bebas dan adil, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan pers dan berpendapatan, keadilan hukum, dan pembagian kekuasaan dengan sistem checks and balances. Sesuai perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa masa. 1. Masa demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959 ditandai oleh sistem multipartai dan pergantian kabinet yang tepat bersifat liberal namun tidak stabil. 2. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, Presiden Soekarno membubarkan DPR dan mengganti sistem parlementer dengan demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. 3. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, Presiden Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila dengan kontrol politik yang ketat. 4. Masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang dimulai setelah lengsernya Soeharto. Era ini memberikan ruang bagi kebebasan politik pemilu. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan Undang-Undang 1945, representatif yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Lembaga-lembaga demokrasi memiliki peran penting seperti Komisi Pemilih Umum atau KPU yang menyelenggarakan pemilu, DPR atau DPRD yang menyuarakan aspirasi rakyat, Mahkamah Konstitusi atau MK yang menjaga konstitusi dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Meskipun telah mengalami kemajuan, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain politik uang dalam pemilu, korupsi dalam oligarki atau politik. Meskipun telah mengalami kemajuan, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, antara lain 1. Politik uang dalam pemilu, 2. Korupsi dan oligarki politik, 3. Kurangnya pendidikan politik dan apatisme masyarakat, 4. Penyalahgunaan media sosial yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia meliputi peningkatan literasi politik masyarakat, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kesimpulannya adalah demokrasi Indonesia telah melewati berbagai fase dan tantangan. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga demokrasi, serta penanaman pendidikan politik sejak dini untuk menjaga dan memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegrasi.